Halo, selamat malam. Kembali lagi di Instagram Live Kreologi. Eh, Bersama saya Vito di Kreologi sebagai eh, Research and Development Design Officer. Eh, Kali ini kita akan ngobrol dengan teman saya dari Berdaya Kain dengan Kak Leli, ngobrolin tentang usahanya Kak Leli dengan topiknya itu adalah berdayakan kaum muda dalam menyelamatkan lingkungan. Oke, sepertinya Kak Leli sendiri ini udah hadir di Instagram bersama kita. Coba kita uh, ajak Kak Leli buat. Ya, halo. Ya, selamat malam Kak Leli. Malam, Kak Vito. Eh, Kali ini kita akan ngobrol, ya ngobrol santai lah seputar topiknya itu adalah berdayakan kaum muda, selamatkan lingkungan. Itu ini kan apa namanya berkaitan juga nih sama bisnisnya Kaleli. Eh Mungkin bisa langsung dimulai aja. eh Perkenalan dulu kali ya dari Kalelinya di berdaya kain sebagai apa, terus latar belakangnya dulu memulai usaha berdaya kain itu apa, dan lokasinya di mana sih berdaya kain itu. Nah, Ya, silahkan kali. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Perkenalkan, aku Leli, salah satu foundernya Berdaya Kain. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih dulu buat teman-teman tim kreologi udah mau ngundang Berdaya Kain buat cerita-cerita perjalanan kita yang sebenarnya belum lama ini. Jadi kita cerita dulu Berdaya Kain itu apa sih? Berdaya Kain ini adalah sebuah sustainable enterprise yang kita bentuk di akhir Februari 2020. Dan resminya itu baru akhir April 2020 sih, ditandai dengan pembuatan akun Instagram kita. Hmm. Nah, kita itu bertujuan untuk menutup lingkaran mode dan menciptakan ekonomi sirkular dengan mengolah baju-baju yang tidak terpakai dengan memberdayakan masyarakat kecil untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Jadi ide awalnya sebenarnya udah ada sejak 2015, cuma baru di suaranya nggak kedengeran. Di saya sih kedengeran sih Ini aku kali. oh oh gitu. Mungkin agak Oke, kurang keras dikit kali. kurang keras ya. Oh ya. Iya. Jadi ide awalnya ini udah ada dari 2015, cuma baru di awal 2020 kemarin para founder Berdaya Kain ini secara nggak sengaja ketemu gitu. Jadi aku, Sally, dan Susi itu ketemu di suatu kegiatan di Bandung gitu. Terus kita kenalan dan singkat cerita kita sepakat untuk mewujudkan ide ini menjadi kenyataan. Terus kita mengajak satu lagi kenalan kita yaitu Pai Pai untuk bergabung bantu bikin desain brandingnya Berdaya Kain. Jadi ide dasarnya Berdaya Kain ini berangkat dari keresahan kita akan banyaknya baju-baju kita yang menumpuk di rumah. Padahal kita sehari-hari tuh pakai baju itu lagi gitu. Jadi Hmm. kita terus-terusan beli baju gitu kan. Dan kita sadar kalau ternyata nggak semua baju kita itu bisa didonasikan. Nah, dari situ kita cari-cari literatur dan menemukan kalau di tahun 2017 itu ternyata pemanfaatan pakaian itu sudah menurun 36% dibanding 15 tahun sebelumnya. Dan sejak 2006 itu orang-orang sudah cenderung membuang pakaiannya jauh uh, lebih dulu sebelum masa pakainya itu habis. Padahal kalau kita bisa merawat baju kita dengan baik, itu baju yang bagus tuh bisa bertahan sampai 15 tahun. Terus kalau dari kuesioner kecil-kecilan yang pernah kita sebar ke 115 orang, jadi mereka mayoritas beli baju baru itu tiap 3 sampai 6 bulan sekali.
dan menyimpannya 6 bulan sampai 3 tahun. Jadi ini antara perputaran yang cepat atau penumpukannya yang cepat. Dan 82% dari mereka punya baju yang nggak kepake di rumah mereka gitu. Ini sejalan sama laporannya Karusel tahun 2017, di mana 85% orang Indonesia di kota besar itu rata-rata memiliki sampai 30 fashion item di rumah mereka. Itu. Terus selain karena kita merasa bersalah dengan menumpuk baju di rumah ya, yang bikin mubazir kan ya, kita juga udah banyak dengar masalah lingkungan yang disebabkan sama limbah fashion gitu, terutama dari meningkatnya tren fast fashion sekarang ini, di mana kelas menengah jadi lebih konsumtif beli baju, terus lebih gampang membuangnya. Kalau dari Ellen MacArthur Foundation itu, mereka bilang kalau industri fashion adalah penyumbang limbah terbesar di dunia. Terus kalau yang aku pernah simak dari IG Live-nya PT Guna Olah Limbah waktu itu, mereka bilang kalau sampah kain itu adalah satu-satunya jenis sampah yang paling sulit dan belum bisa terurai dengan teknologi mereka. Bahkan kalau plastik kemasan itu sudah bisa mereka urai secara sempurna dengan teknologi mereka. Mohon dikoreksi kalau salah. Terus jadi kita mikir kalau membuang baju ke TPA itu adalah langkah terakhir yang kalau bisa nggak perlu diambil kalau kita bisa melakukan sesuatu sebelumnya. Jadi kita pikir daur ulang itu bisa jadi solusi biar baju nggak mubazir di lemari, terus kita nggak menuhin TPA, terus nggak menambah emisi terlalu parah juga gitu, terus bisa punya nyawa baru sambil memperkuat perekonomian lokal. Syukur-syukur kalau bisa jadi salah satu produk unggulan Indonesia di kancah internasional gitu, kayak doanya. Amin. Terus di atas 90% responden kita itu bersedia untuk mendonasikan pakaian mereka untuk didaur ulang sama para tunakarya. Dan mereka bersedia untuk membeli produk daur ulang kain kalau sesuai dengan preferensi mereka. Jadi kita ngeliat ini adalah peluang yang sayang untuk dilewatkan sekarang ini gitu. Ya kira-kira gitu latar belakangnya Berdaya Kain. Bisa disingkat BK biar nggak terlalu ribet. BK, oke, Berdaya Kain. Sejauh ini Berdaya Kain itu produknya apa aja sih, Kak Leli, yang dijual? Jadi kita ini mulai produksi Juni 2020. Nah, sampai sekarang kita udah mengeluarkan 3 produk, 2 jenis masker sama 1 tote bag. Jadi maskernya itu yang 1 tali nyambung, ya ada di sini. Yang 1 tali nyambung gitu, biar pas gitu makainya. 1 lagi tuh yang masker biasa 2 tali. Terus yang di kuping ya? kain gitu. Jadi masker kita itu 3 lapis, terus bisa dimasukin filter lagi jadi 4. Dan semua produk kita ini dominasinya bahannya kain katun yang kita kain katun. Sejauh ini masih banyak produk yang kita rencanakan, jadi nantikan. Oke, tadi kan bicara bahan baku ya, pakai kain katun. Nah, di Berdaya Kain sendiri, apakah donasinya itu terbatas kain katun aja, atau sebenarnya bisa aja kayak semua baju itu bisa disumbangin ke Berdaya Kain? Jadi kita tahun lalu itu udah 2 kali open donation. Kita buka, kita menerima segala jenis pakaian, cacat ataupun enggak, asalkan bersih dan bukan pakaian dalam. Jadi dari situ kita bikin prototipe produk gitu. Nah, tapi mungkin kedepannya kita bakal lebih spesifik lagi ngasih syaratnya, karena ya gitu, karena terlalu jadi
donasi yang masuk itu jauh lebih cepat dari kemampuan produksi kita gitu. Jadi Ya, memang kita harus lebih ini lagi, rinci lagi kalau buka biarin donation nextnya. Yang banyak nanya kapan kita open lagi, nanti kan ya, nanti pasti kita umumin kok di Instagram. di Instagramnya ini ya, Budaya Kain ya. Oke. Iya. Terus Kak, tadi kan bahan bakunya itu kan dari donasi teman-teman yang misalkan tadi ada baju yang udah nggak kepake, udah bajunya belel, terus ada misalnya udah nggak muat. Nah itu ketika didonasi dari Berdaya sendiri itu eh, langkah apa aja sih yang harus yang dilakukan gitu? Kayak misalkan menerima bajunya, terus kayak misalkan disortir dulu, dipisahin kan pasti mana yang katun, terus mana yang bahannya kain drill, misalkan ada yang bahannya jeans atau yang lain-lain. Nah itu gimana sih cara nyortirnya, terus karena ini baju bekas itu treatmentnya kayak gimana sih supaya bisa jadi produk pakai lagi gitu, bisa jadi produk yang layak dipakai lagi tuh, sampai ke produk yang layak dipakai tuh ngelewatin proses apa aja kira-kira. Oke, jadi kita dari terima donasi itu, terus sebenarnya kita tuh ada detailnya lagi sih. Jadi tiap donasi Hmm. itu kalau kalau yang mau donasi harus ngisi form dulu biasanya di depan. Oh, Nah, ada beratnya berapa, terus nanti pas kita hmm. terima, kita timbang lagi, kita konfirmasi, kita update database-nya. Terus abis itu kita sortirnya pertama kita ngelihat ini keberadaan noda, terus jenis bahan, Hmm. terus itu kita pisah-pisahin. Nah, nanti berdasarkan produk yang mau kita buat dari sortir yang pertama ini dikirim ke tim produksi. Nah, di sana disortir lagi, dilihat lagi kalau misalnya ada noda-noda atau ada cacat yang kelewat gitu di pertama. Nah, yang di kedua ini dipotongin, dibuang bagian itu, atau mungkin emang nggak bisa dipakai gitu. Jadi diganti, terus habis itu dikombinasiin, kan misalnya kalau kita tiap produk itu minimal kayaknya 2 kain ya. Ada yang bagian motif sama polos biasanya. Jadi Oh, iya ada iya. dua. Jadi kita harus mengombinasikan itu di situ di tim produksi ini. Terus setelah dikombinasikan, terus dikomunikasikan ke para penjahitnya. Jadi kombinasi kainnya yang mana, terus ngadepnya gimana polanya gitu. Terus habis itu setelah produknya jadi kita ada QC, dicek apakah ukurannya sesuai, apakah kalau ada benang-benang yang lebih-lebih gitu kita Hmm. potong-potongin lagi. Nah, terus habis itu kita cuci, dan sebelum dicuci kita rebus dulu. Jadi berharap biar kuman-kumannya Kumannya apa dulu? minimal. Kita rebus, terus habis itu kita cuci sampai wangi, terus jemur, setrika, baru habis itu kita packing. Gitu sih secara prosesnya Maaf nih lagi ada kita produksi. suara-suara yang agak ganggu dari luar rumah. Kita biar lewat dulu aja. Gak Oke, apa-apa. lanjut. Oh ya, ini kita belum nyapa teman-teman kreologi nih yang lagi pada nonton. Selamat bergabung di Instagram Live-nya Kreologi bersama Berdayain. Kali ini saya dan Kaleli sedang uh, ngobrol. Topiknya itu adalah berdayakan. Uh, sorry, tadi udah aku pin di sini, berdayakan kaum muda, selamatkan lingkungan. Topiknya itu. Buat teman-teman yang punya pertanyaan bisa ketik di kolom komentar atau di question box. Oke, kita lanjut kali. Tadi kan Kak Lali sempat bilang kalau saat ini masih belum belum terima donasi lagi karena si istilahnya kayak si bahan bakunya atau si baju donasinya masih menumpuk, ya kan, masih menumpuk. Terus sekarang produksinya juga masih masih belum jalan ya, belum berjalan lagi ya. Ya, Nah lagi itu stop produksi dulu. Nunggu lagi pandemi. stop produksi.
karena lagi pandemi. Oke. Nah, eh sebenarnya aku penasaran sih kayak misalkan apa namanya ketika penyortiran itu ini kan bajunya bener-bener random ya macam-macam lah gitu. Eh, Mm-mm. mau tanya kalau misalkan bajunya itu yang udah belel, misalkan atau yang udah luntur warnanya, terus sama beda motifnya, nah itu kan pasti ada yang nggak kepake tuh. Nah yang nggak kepake itu bakalan dibuang atau akan dimanfaatkan sebagai apa gitu. Iya. Jadi sebenarnya kita udah punya rencana buat baju-baju yang gitu mau kita jadiin produk misalnya kayak isian bantal Hmm, atau apa gitu. Cuma untuk saat ini kita masih fokusnya di eh, bahan-bahan yang masih bagus untuk masih kita bagus ya. jadiin produk karena tenaga kita juga terbatas kan dan kita orangnya juga masih sedikit. Jadi Hmm, kita pilih untuk fokus di kain-kain yang masih masih sempurna lah kalau kita lihat dan pegang gitu. Jadi untuk yang kayak gitu sementara ini kita kumpulin dulu untuk nanti kita kirim ke apa perusahaan textile waste management. Ya salah satunya yang kita lihat ada yang baru ini Pebble ya di ya. Yeah. Surabaya. Kita rencananya di masa depan pengennya punya pengolahan kayak gitu juga. Jadi dari baju kita bisa olah jadi benang dan jadi kain. Cuma karena saat ini kita belum mampu, jadi sementara ini itu dulu yang kita lakukan gitu. Nah, itu menarik banget sih. Jadi ngerubah istilahnya limbah jadi bahan baku lagi. Semoga uh, cepet-cepet terkabul keinginannya buat tadi Amin. bikin bikin apa namanya itu menarik banget sih Kak. Soalnya kan ya ya itu tadi kita denger isu-isu lingkungan tentang kain ini kayak uh, dan berdasarkan data dari Kaleli juga itu kayak apa ya itu hal yang menarik banget sih. Jadi bisa apa namanya memproses limbah jadi bahan baku tuh itu ide yang menarik banget sih. Dan ya itu apa sih jadinya berkepanjangan. Semoga nanti idenya cepat terrealisasikan supaya kita juga Amin. kayak nggak bingung lagi nih. Ya udahlah baju baju berlebih itu kayak ya udah coba sumbangin ke apa donasiin ke berdaya kain. Kalau boleh Bisa tahu donasinya itu langsung aja. caranya gimana Kak? Jadi Eh, gimana? cara donasinya kalau kalau kita mau nyumbangin baju nih. Aku jadi kepikiran soalnya di lemari aku udah banyak banget baju-baju lama yang udah kekecilan gitu-gitu. Jadi tinggal hubungin kita aja. Nanti kalau misalnya kita udah posting pengumuman kita buka donasi, nah nanti hubungin ke kita. Nanti pasti di situ kita kasih persyaratannya, terus Hmm, kirim kemana. Tapi hubungin kita dulu untuk isi formnya. Jadi hmm, setelah isi isi format. form itu, masing-masing yang mau donasi tinggal kirim ke alamat yang kita berikan. Terus ya udah. Jadi kita apa ongkir semua ini sih yang mau donasi itu semua menanggung. Dan sejauh ini sih emang suaraku kecil ya. Iya dan sejauh ini memang orang-orang tuh sangat apa ya nggak peduli sama ongkir sih ya. Oh ya udah aku lebih deket mukaku besar sekali. Jadi ya orang-orang tuh kayaknya sekarang sangat butuh tempat buat membuang baju mereka gitu. Jadi kayak Hmm, eh, bayar ongkir pun nggak apa-apa gitu. Tapi sebenarnya yang kita harapkan eh, setelah kirim donasi ke kita, habis itu ya perilaku konsumsinya diubah gitu. Jangan jangan jadi diubah ya. terlalu konsumtif. Jadi lebih bijak dalam belanja gitu. Jadi jangan menjadikan kita ini sebagai tempat sampah aja gitu. Mentang-mentang udah ada yang mau nerima, terus jadi belanja banyak lagi, terus buang lagi gitu. Gitu sih. Nggak bisa habis sampahnya.
limbah bajunya, limbah fashionnya. Ah, iya makanya. Ada kakakku. Oh, siapa? Disapa dulu mungkin kakaknya. Ya Kakaknya Mbak boleh. Lelu. Halo Mbak Tia. Buat teman-teman kalau ada pertanyaan seputar apa namanya, misalkan mau nanya gimana sih cara cara donasinya, tadi sudah dijelasin sih sama Mbak Leli. Misalkan ada pertanyaan silahkan ketik di apa namanya kolom komentar atau di question box. Oke itu Bonjep, ada aku ada pertanyaan silahkan diketik aja di kolom komentarnya dan ada di question boxnya juga. eh Terus Siap, lanjut ke siap. pertanyaan berikutnya. Tadi kan kita udah kenalan, udah tahu nih produk apa yang dibuat, terus tahu asal bahan bakunya dari mana. Selanjutnya, kalau boleh tahu produksinya itu apakah Perdaya itu punya pengrajin sendiri, misalkan ibu-ibu rumah tangga yang ada di rumah, atau misalkan emang ngelempar ke vendor, ke tukang jahit atau apa namanya, ya vendor produksi lah, yang di luar berdaya kain. Iya, jadi kita sementara ini masih bekerja sama sama ibu-ibu penjahit kecil di daerah Hmm. Ciamplas. Memang terdampak sekali sama pandemi COVID ini sekarang. Jadi mereka seneng banget waktu pertama kali Berdaya Kain mulai ini ya, mulai produksi, mulai jualan itu. Bener-bener mereka semangat gitu buat bikinin produk kita, karena memang sepi kan sekarang orderan gitu, terus apa PSBB di mana-mana, jadi susah deh untuk orang-orang mau apa saling berinteraksi kan, jadi orderan juga kurang gitu sekarang gitu. Sementara masih itu, tapi emang kita punya rencana di masa depan untuk melatih para tunakarya di daerah lain di Bandung, Hmm. dan nanti produksi dari mereka juga gitu. Gitu sih. Kalau bisa ada di daerah lain juga selain Ciamplas ini, karena melihat kondisi sekarang yang lagi parah banget nih pandeminya di sana, Hmm. terus tim kita juga positif kan corona, jadi Oh, produksi berhenti dulu. Mm-mm. Jadi emang iya, produksi kita iya. lagi berhenti dari Desember nih. Ya kalau bisa kita akan memperluas ini Memperluas ini ya, jaringan produksinya ya. jaringan produksi. Iya betul. Jadi sebenarnya tadi kan sempat dimention nih, produksinya sempat berhenti karena emang lagi pandemi dan karena ada anggota produksinya yang sedang kena musibah wabah COVID. Langkah paling dekat, Iya. langkah terdekat yang ingin diambil tuh dari Berdaya Kain sendiri itu gimana? Maksudnya kayak segera cari vendor terdekat kah? Atau misalkan ngelempar vendor yang ada di kota-kota besar yang lainnya kah? Sementara kita masih ini sih masih nunggu aja dari yang vendor, dari yang tim produksi kita pulih kan, Hmm. paling nunggu 2 mingguan ya buat buat isolasi Betul, oke. gitu. Karena memang tim kita juga masih kecil dan Hmm. interaksi masih sangat susah sekarang ini. Kita koordinasinya online semua, bahkan sortir kain aja kita sempat pakai foto doang ya, tuh saling dikirim gitu. Jadi Uh, ya sementara kita rehat dulu sejenak nih sambil apa ya, membenahi sistem kita yang, karena kita masih baru juga ya, jadi hmm. masih di fase startup yang masih terus-terusan memperbaiki sistemnya gitu. Gitu. Oke, Mbak Lisa. Terus kalau boleh tahu, tadi kan sempat ada dimention ke Lisa kalau kainnya itu
ketika masuk ke pengrajin bakalan disortir lagi. Nah itu prosesnya gimana tuh Mm-mm. dari awal, dari bahan baku sampai jadi produk itu tadi boleh dijelasin detailnya seperti apa? Iya, jadi eh, dari yang eh, sortir pertama dari gudang itu Mhm. dikirim kan ke tim produksi. Nah, terus sama kepala produksinya itu yang nyortir, yang dia yang melihat lagi gitu, ada noda apa enggak, terus bahan sama warnanya sesuai apa enggak, terus dikombinasikan gitu. Terus jadi para penjahitnya tinggal nunggu instruksi dari kepala produksinya ini eh, yang ngejelasin polanya yang kayak gimana bentuknya gitu. Terus Mhm. apa kalau ada motif ngadep kemana gitu sama Hmm, itu ya. pilihan warnanya gitu untuk pemilihan kainnya ya. Mukaku semua. Nggak apa-apa deh, Eh, aku di samping aja kalau nggak. Biar lebih kedengeran. karena suaranya kedengeran ya, jauh dari jauh dari mikrofon. Buat Iya. buat apa namanya, komunikasinya sendiri ke tim produksi itu kayak ada kesulitan nggak sih, kayak misalkan tadi kan nyortir supaya motifnya sama semua, apalagi misalkan motif batik ya, kayak itu kan harus seragam, kayak kalau ada yang beda tuh pasti apa ya, ini kalau 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 apa namanya, kalau produksinya banyak kan, kalau ada beda satu dua dua motif tuh pasti akan nggak lolos QC gitu ya, misalkan tadi ada proses QC karena yang tadinya misalkan motifnya itu horizontal terus tiba-tiba ada yang vertikal satu gitu ya, pasti nggak lolos QC kan. Nah itu sebenarnya kesulitannya apa aja sih yang didapetin ketika komunikasi sama tim pengrajinnya gitu. Karena aku pribadi punya pengalaman untuk motif batik ya terutama ya. Itu agak tricky sih, agak apa ya, istilahnya agak rumit, agak susah komunikasinya gitu. Ketika misalkan kain batiknya itu ini yang diambil motifnya itu misalkan ada yang gambar kupu-kupunya, sedangkan yang gambar kupu-kupunya itu jarang-jarang, jadi kayak ada banyak kain sisa yang nggak ada kupu-kupunya itu yang nggak kepake. Nah itu yang kita bingung sampai sekarang tuh, kayak yang nggak ada kupu-kupunya terus diapain ya, ya udah jadi limbah aja gitu. Nah itu sebenarnya kayak ya itu triknya di situ gitu. Terus nanti ada pengrajin yang bilang kayak, mas ini eh, biar biar seragam, ada yang kupu-kupunya, misalnya ada yang kupu-kupunya besar, ada yang kupu-kupunya kecil tuh, kalau diambil tengah, kalau misalkan nggak cukup polanya, terus diambil tengah-tengahnya itu gimana gitu gitu kan, banyak banyak pasti banyak lah apa sih namanya, kendala ketika motong pola itu pasti ada. Nah itu kalau dari Berdaya Kain sendiri pernah nggak ngalamin hal-hal kayak gitu, dan solusinya apa ketika dapat kendala? Kalau kita sih ya akhirnya kita serahkan ya ke penjahitnya, nanti Hmm. jadinya gimana ya pas di QC itu menurut kita pantas apa enggak gitu. Cuma untuk apa ya, biasanya kalau kita ini mau azan nih bentar lagi. Oke, Eh, nanti kita jeda sebentar. iya, bentar, bentar ya. Oh iya, lagi azan ya. Kayak teman-teman kita jeda sebentar.
Kenceng banget nggak sih? Suaraku makin nggak kedengeran. Eh, nggak kencang sih, tapi kedengeran sih masuk ke speakernya kali. Oke. Ya nggak apa-apa, kita jeda dulu aja. Sama juga. Maaf ya. Ya. Jadi Udah selesai maksudnya? udah. Lanjut kak. Kalau kita kan sebenarnya emang tiap produk itu unik ya. Jadi hampir nggak ada yang sama motifnya. Ah, Jadi sebenarnya walaupun nggak sesuai arahan kita mau ngadep kemana gitu, masih bisa ditoleransi karena memang semuanya beda. Cuma iya, cuma mungkin untuk yang kita launch yang apa satu-satu gitu, kita pilihin yang bagus-bagusnya dulu, yang paling bagusnya gitu. Nah, terus kalau misalnya ada yang beli partai besar gitu, jadi kita bisa campur semua yang semua motif yang ada gitu. Gitu sih paling. sorry Karena tadi kita kayaknya. Halo? apa? Tadi Halo? kayaknya internet aku agak error. Ada gangguan. Oke. Ya, boleh Oh, lanjut. udah ya. Udah tadi karena emang produknya beda-beda dan tadi sampai yang ini apa kalau partai-partai besar itu gimana kali Mm-mm. boleh dilanjut? Iya, jadi kalau partai besar emang motifnya campur ya. Jadi Hmm. eh, apa mereka memang setuju aja motif apapun gitu. Jadi ya kita bisa masukin ke situ gitu. Terus misalkan nih, Tuh. ini kan karena apa namanya tadi ya karena bahan bakunya itu baju-baju bekas dari donasi teman-teman itu kan pasti banyak banget nggak sama nggak seragam ya. Walaupun itu sama-sama katun tapi kan kayak warnanya beda-beda terus apa namanya ya walaupun katun juga pasti ada teksturnya yang beda-beda juga terus ada ketebalannya juga ada katun 30S 20S dan yang lain-lain gitu. Nah itu buat ngejaga kualitasnya tetap sama itu gimana Kak Leli? Kalau kita sih apa ya dari yang kita rasakan dan kita lihat Hmm. masih baik, itu sih yang kita masukin gitu. Pokoknya yang mereka memang apa kekuatannya masih bagus gitu ya, yang nggak rapuh. Hmm. Terus biasanya kita tuh ngeluarin kalau misalnya yang per apa ya
yang di Instagram kita itu Nah, motif-motifnya biasanya kayak ada serinya gitu. Jadi pertama yang batik, terus oh, terus habis itu agak campur sih, ada kotak-kotak, ada bunga-bunga gitu, sama yang agak agak abstrak sedikit gitu. Gitu. Paling kita desain berdasarkan itu biasanya. jadi berdasarkan koleksi lah ya. Jadi kayak misalkan koleksi pertama ngeluarin batik semua gitu. Jadi kayak maskernya dari semua dari batik. Terus tadi produknya selain masker ada apa lagi? Ada tote Ada bag ya? lagi Kalau nggak tote salah. bag. Iya. Iya. Berarti kayak satu Itu koleksi itu batik semua gitu ya. kalau tote bag kita ini sih masih edisi terbatas gitu. Jadi kayak Hmm, eh, limited edition. jadi macam-macam sekali launch waktu itu emang ada yang motif barong, ada yang kotak-kotak tartan gitu, Hmm. sama yang truk gitu. Terus kita kalau tote bag kebanyakan pre-order sih. Oh, pre-order, oke. Uh, Kalau yang masker ini ready stock ya, karena emang lagi pandemi juga, jadi kayak mungkin emang lagi demand, lagi dibutuhin gitu iya, ya. Jadi emang ready stock. iya betul. Iya ready stock dan ya kita terima pre-order juga sih. Emang semua produk kita terima pre-order. Tinggal hubungin aja ke DM kita atau WhatsApp kita. Nanti kalau kita udah mulai produksi lagi, Hmm. insya Allah bisa. Nah, Kak Leli, biasanya tuh ide-ide bikin masker, terus ada ide-ide bikin tote bag, terus ya intinya ide-ide desainnya berdaya kain sendiri itu datangnya dari mana sih? Apakah emang ada hiring orang buat ngedesain, jasa ngedesain atau ya udah dari Kak Leli sendiri dan teman-teman gitu? Kayaknya bagus nih bikin ini gitu. Coba yuk. Apa dari coba-coba, apa dari kayak biasanya kan banyak tuh kayak saran dari temen dari klien ya kadang ya, coba dong kalian bikin ini gitu, nanti coba aku tawarin atau aku ntar beli dulu satu, ntar aku coba pakai, ntar aku tawarin. Nah itu biasanya dari mana aja sih Kak? Iya benar. Iya jadi kita belum punya desainer ya. Kayak Bu Hmm, Anyam dulu juga belum punya desainer kan ya awal-awal kalau nggak betul salah. betul. Aku dulu pernah pernah ngikutin. Ya jadi kita belum Oh punya desainer. iya. Jadi kita cari-cari inspirasi dari internet, kebanyakan dari Pinterest, terus Instagram gitu. Kita lihat-lihat produk-produknya brand-brand lain, terus kita kumpulin dan kita ini pilih mau mau bikin yang mana. Nah, terus dari situ sepanjang perjalanan kita ini dari konsumen juga banyak yang ngasih masukan gitu. Mau Hmm, dong mas talinya yang kayak gini gitu. Ntar coba hmm, coba dibikin dulu aku beli gitu. Yang gitu-gitu. Terus mau tas yang gini, yang ukurannya gini, bisa bawa ini gitu-gitu. Itu banyak dari konsumen sih inspirasinya hmm. gitu. Sama ngeliat kebutuhan Oh, oke. kira-kira nih teman-teman lagi butuh apa. Ini salah satunya masker ini kan yang emang lagi ini banget gitu. Pas banget Lagi, masanya gitu ya lagi di betul. pandemi. Gitu. Berarti sebenarnya sasaran itu kurang lebih ya produk fashion atau produk pakai lah ya. Iya. Jadi emang kita cita-citanya tuh orang-orang bisa pakai produk berdaya kain tuh dari head to toe gitu ya, dari kepala sampai kaki. Hmm. Nah, tapi kita juga eh, punya cita-cita juga untuk bikin bukan fashion aja, cuma kayak perlengkapan rumah tangga gitu yang kayak Hmm, iya apa iya iya. karpet, bantal Taplak meja sofa gitu-gitu atau ya. Oh, sofa. Iya ya. gorden apa gitu. Nah, kan barang yang dari kain tuh banyak banget ya dan Nah, eh, stok kain gak kepake sebenarnya banyak banget juga. Jadi kita bisa mengeksplorasi banyak hal lah di berdaya kain ini. hmm, oke. Terus nih, pertanyaannya agak serius nih, Kak.
langkah apa yang udah dilakukan oleh Berdaya Kain dalam upaya memberdayakan anak muda untuk menyelamatkan lingkungan? Jadi Berdaya Kain ini kita bikin campaign di Instagram kita Hmm. itu untuk menjelaskan tentang sustainable Sorry, fashion, gimana? Oh, Instagramnya itu yang Berdaya Kain ya? Berdaya Kain ya? iya betul. Berdaya Kain. Oke. Ya, nanti teman-teman bisa follow Instagramnya. Follow ya. Terus Berdaya Kain. tadi Kakakku lagi. banyak kayak Halo kakaknya Mbak Kak Leli. Maya. Oke, tadi teman-teman Instagramnya Berdaya Kain itu ya Berdaya Kain. Nggak ada ad, nggak ada titik, nggak ada koma ya? Heeh. Jadi berdaya kain itu sebenarnya nyambung ya, bukan Hmm, berdaya Berdaya. spasi kain, tapi berdaya kain. Oke, Gitu. silakan lanjut. Oh iya, jadi di Instagram kita posting tentang sustainable fashion, tentang gimana caranya hidup sustainable, tentang daur ulang pakaian gitu ya, ngejelasin apa recycle, upcycle, downcycle gitu-gitu, dan tentang fakta-fakta fast fashion juga dan tentang gimana sih sebenarnya uh, kita itu yang sering belanja baju gampang ngebuangnya tapi ternyata masih banyak juga orang yang mau makan aja susah gitu ya. Jadi kita harus lebih bijaksana dan melihat keadaan sekitar kalau kita bisa berkontribusi buat membantu itu gitu ya kenapa enggak gitu. Dukung terus yang misi-misi sustainability gini. Oke, terus tadi kan Kak Leli sempat sempat bilang nanti bakalan ada open donation lagi, bakalan di share di IG-nya Berdaya Kain. Jadi teman-teman yang mau donasi itu nanti bisa langsung hubungin di kontaknya di Berdaya Kain ya di Instagramnya. Nanti ada formnya juga ya. Iya, iya di Instagram kita ada link tree, jadi di situ ada kontak ke WhatsApp Hmm. bisnis kita. Tapi bisa Hmm, juga langsung DM aja di langsung Instagramnya. DM di Berdaya. Nah, selama ini pernah nggak donasi offline? Maksudnya kayak buka donasi itu ya udah di misalkan titiknya di mana gitu. Kayak jadi kita tinggal ngedrop Wardrobe barang offline. bisa Belum nggak sih. kira-kira belum ya? Oh, oke. Okay. Iya, kita sebenarnya emang udah ada rencana kayak gitu, cuma kita masih apa ya, masih sulit lah buat kan itu harus transportasinya, ngangkut-ngangkutnya juga Hmm. jauh ya ke gudangnya. Jadi sekarang kita masih terima yang orang kirim langsung aja. Hmm. Gitu. Sekarang gudangnya penuh. Nah, aku penasaran sih tadi sempat bilang gudangnya penuh. Itu apakah di Bodega itu punya gudang sendiri atau gudangnya yang nyampur sama tim produksinya atau gimana tuh ya dia buat ngatur gudangnya? Kan nanti ada gudang buat buat baju bekasnya, terus nanti ada gudang lagi buat yang produk yang udah jadinya itu gimana? Kali. Iya, jadi dipisah dari yang Oh, gudang bisa. pertama sama gudang produksi itu Mhm. beda gitu. Jadi yang di tahap awal itu di tempatku, jadi eh, open donation yang tahun lalu itu emang semua dikirimin ke alamatku. Terus baru dikirim ke tim produksi yang di Cihampelas Hmm. gitu sih. Dan memang ruangannya nggak terlalu luas ya. Jadi kita ruangan nggak terlalu luas dan produksi mandek gitu ya. Dan emang orang-orang yang mau donasi itu lajunya jauh lebih cepat dibanding kita bisa produksi. Jadi emang eh, ini cepet penuh tapi Cepet on nggak overload keluar ya. gitu. Jadi sabar aja kalau mau donasi lagi ya. Kayaknya selain
Ya tadi sih mungkin langkah-langkah yang akan diambil tuh harusnya masukan aja sih saran kayak iya bener sih emang harus cepet-cepet nyari tim produksi lainnya supaya misalkan si kain-kain ini cepet keluar juga terus sama Mm-mm. ya mungkin bisa bisa apa namanya bisa cepet keluar tuh ketika misalkan ada koleksi baru eh, Mm-mm. yang konsumsi konsumsi kainnya itu lebih besar gitu misalkan kayak bikin produknya Mm-mm. ya tadi kayak misalkan taplak meja itu kan pasti butuh konsumsi materialnya yang cukup lebar jadi kayak ya udah cepet Mm-mm. kemakan Mm-mm. cepet kepake juga sih baju-baju bekasnya gitu sih paling ya masih banyak sih yang bisa diulik lagi di sana bener kata Kelly dari Mm-mm. apa namanya dari atas sampai bawah itu barang yang kita pakai itu pasti masih banyak lah ada topi terus ada ya Mm-mm. kalau di pandemi di apa di masa pandemi sendiri yang paling banyak tuh sekarang apa ya paling tempat tisu ya tempat tisu yang digantung di mobil mungkin karena sekarang lagi pandemi terus kayak tempat hand sanitizer terus kayak apa ya eh ya banyak lah selain masker itu masih banyak lagi yang bisa diulik lagi. Nah, eh Terima kasih. ini tadi Berdaya Kain itu dari 2015 ya? Idenya. Idenya, oh, oke idenya. Cuma baru Jalan-jalannya itu baru 2020 kemarin. Jadi kita baru baru 2020 kemarin. jadi ya kasarnya setengah tahun lah kalau dari produksi ya. Kita produksi baru Juni Mhm. dan kan Januari. Jadi 7 bulan kalau dari Oke. Nah, produksi. selama 7 bulan itu ada nggak kendala yang ditemuin sama Kak Leli? Selain kendala-kendala tadi ya, selain kendala sortir, terus ada tadi kendala masalah milihin pola, ada lagi nggak kendala yang Mm-mm. ditemuin selama 7 bulan itu? Eh, mungkin karena tim kita masih kecil ya, jadi Hmm. apa-apa yang bisa dikerjain tuh kita kerjain sendiri gitu. Hmm. Itu yang memang kadang overwhelming gitu di awal, jadi agak kewalahan Pasti gitu sih. karena Dikejar sendiri harus apa-apanya ya. mikirin, iya harus mikirin produksi, harus mikirin konten, harus mikirin misalnya kita kalau mau masukin proposal ke lomba apa gitu kayak semuanya jadi satu gitu. Itu sih yang susah, terus koordinasinya kita cuma bisa lewat online kan. Ketemu itu Hmm. paling kayak kita ketemu cuma sekali deh kalau nggak salah 2020 itu. Jadi semuanya tuh Hmm. bener-bener terpisah jarak gitu kita yang tim Karena produksi, pandemi ini tim ya. sorting. Nah, uh-uh. Itu sih udah timnya dikit, susah ketemu, udah deh gitu. Terus Di ya komunikasi ya paling berarti dari ya Kak tim Leli ya? produksi waktu itu gitu deh. Terus pernah nggak sih ada respon dari kliennya misalkan kayak ini kan barang bekas ya kayak apa mereka tuh kayak ini nih udah dicuci belum gitu kayak ada yang nanya nggak sih kayak ini udah dicuci belum ini udah disterilin lagi belum gitu kayak mereka kan pasti ketika tahu nih produk dari mereka ini tuh kan dari Hmm. baju-baju bekas donasi teman-teman nih terus kayak ada nggak sih klien yang rewel kayak ini masih ada bau ini masih masih kayak ada nodanya atau apa gitu pernah nggak ada konsumen yang Kalau komplain gitu atau teman Kaleli sejauh gitu. ini sejauh ini belum ada sih. Dan kita kan kebanyakan tuh konsumen yang satuan, yang belinya yang bukan partai besar ya. Kita Mhm. sering kasih kuponer ini kepuasan produk gitu. Terus emang 90% ke atas tuh puas gitu dengan produk kita dan nggak ada yang komplain tentang itu, tentang apa apa bahan bekas, bau atau Bahan gimana bakasnya. gitu. Kalau bau nggak mungkin Hmm. sih karena kita cuci kan, Mencuci lagi ya. cuci. Terus kalau yang mungkin
ragu sama produk kita sih nggak bakal beli ya. Kalau ya sejauh ini sih gitu ya, nggak ada yang komplain gitu. Nah ini tadi sebenarnya pas banget nih saya nanya, terus ada yang ngetik dan pertanyaannya itu sama sama si Alesana ini. Bagaimana respon orang terhadap produk budaya kain? Apakah pernah mendapatkan respon negatif karena bahan bakunya dari baju bekas? Tadi udah dijawab sama kayak Lili sih ya. Iya, Oke, terus malah ada yang senang banget karena ini produknya tahu produknya dari daur ulang hmm, pakaian gitu. Gitu sih jadi kalau sebenarnya saya. nyucinya itu setelah jadi produk ya, bukan bukan pas dikirim dari teman-teman yang ingin donasi tuh langsung dicuci enggak, tapi kayak Jangan. dijadiin produk dulu baru dicuci gitu ya kali ya. Iya. Jadi makanya kita ngasih syarat itu di donasinya harus yang bersih. Nah, Ya, ya. baru setelah kita jadi produk, baru kita cuci lagi, kita rebus dan cuci lagi karena memang kalau dalam bentuk pakaian kan volumenya gede banget ya. Dan yang Oh iya sih kita betul. jual kan produknya aja. Iya. Gitu. Kalau Jadi nyuciin satu-satu jadi kayak buka, ya itu jadi buka jasa laundry. iya, bener. Jasa laundry jadi ya. Iya, bikin kayak nyuciin baju Tuh. full satu-satu. Sedangkan ya bener sih tadi kayak yang dipakai tuh produknya bukan si baju bekas. Nah, Mm-mm. terus selanjutnya ini kan Kak Leli Berdaya ini berarti gabung ya dengan komunitas kreologi. Iya, Nah, ketika udah gabungnya dari kapan Kak Leli kalau boleh tahu? dari 2020 kayak dari kreologi ini baru Ada baru ya, bentuk deh. baru ada. Oh, oke. Nah, itu apa aja sih yang Itu tahun didapetin? 2020 kan tahun lalu ya. Iya, tahun lalu. Betul. Heeh. Iya, Itu apa aja yang udah didapetin jadi di kreologi? Ya. ya jadi aku itu dulu tuh ngikut, aku udah follow Du Anyam tuh dari jauh sebelum ada Berdaya Kain. Jadi aku sangat Oh, mengagumi terutama pas yang pandemi kemarin ini kan sering bikin IG live gitu ya, cerita nah, tentang betul. pengalaman-pengalaman yang sharing-sharingnya gitu. Jadi aku tuh apa ya sangat banyak belajar dan pengen belajar banyak dari Duanyam yang emang pengalamannya udah lama, terus kayaknya udah ngerti banget gitu seluk-beluk caranya produksi apa produk kreatif dan memberdayakan masyarakat gitu, apalagi di luar Jawa kan kalau Duanyam. Nah, gara-gara Mhm. itu aku langsung tertarik kreologi, ikut kreologi. Cuma emang karena kita pas mulai produksi kewalahan jadi suka nggak terlalu ngikutin. Cuma ini sih sharing-sharing pengalaman yang di dalam apa grup komunitas ini tuh yang bisa bikin kita belajar, terus bisa cari-cari inspirasi produk gitu dari bisnis-bisnis yang lain. Jadi suka ngepoin juga kalau ada yang kenalan gitu, terus Instagramnya apa kita liatin gitu sih sejauh ini. Sama Hmm. itu sama apa tahu kalau banyak bisnis di luar sana juga yang mengalami kesulitan di masa pandemi Iya, ini sih. betul sekali. Pasti semuanya juga lagi apa namanya ngalamin masa-masa berat karena pandemi ini sih. Sama-sama struggling gitu ya. Jadi bisa bisa sharing ilmu juga gitu ya sama teman-teman UMKM, sama Iya, apa namanya teman-teman startup yang lainnya. Dan sekarang Kak Eli pun jadi ikutan sharing ke teman-teman yang lainnya kan. iya, Jadi ikut ngobrol, jadi pembicara juga di iya, Nah, terima selain kasih ikut, loh. ya sama-sama Berdaya Kain. Selain uh, ikut komunitas kreologi, kira-kira ada komunitas lain yang diikutin nggak? Apa namanya? Kak Leli. Kayak pernah nggak sih Saat ikutin, uh, ikutin kayak misalkan apa? apa namanya?
entah komunitas, entah perlombaan ide, misalkan kayak apa sih kayak Perlombaan. komunitas yang apa go green lah, komunitas yang emang Oh peduli iya, lingkungan, yang kayak gitu-gitu. Nah itu boleh ceritain sedikit aja. kalau Berdaya Kain sekarang tergabung di Hmm? komunitas Sustainable Fashion ID. Jadi Oh, itu kayak ada grup WhatsApp-nya gitu yang masuk tiap bisnis tuh cuma bisa satu perwakilan gitu. Jadi di situ emang komunitas yang semua bisnisnya concern di bidang sustainable fashion itu sih. Cuma kalau secara pribadi aku juga kayak ikut komunitas surplus sama surplus hmm. itu sih. Itu lebih ke apa ya? Sustainable food sustainability sih kalau itu. Cuma Oh ya kalau itu makanan ya. masih mm-mm. Cuma ya yang bergerak di sustainability lah. Oke, Gitu. oke Kak Leli. Ini karena kita waktunya sebentar lagi dari Kak Leli mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman kreologi yang lagi nonton. Oh iya, teman-teman, eh apa ya? Pokoknya yang semua punya UMKM semangat terus di masa pandemi ini. Terus Harus kalau semangat. masih stuck kayak gitu, terus-terus belajar dan membenahi sistemnya biar nggak terus-terusan kewalahan ya kalau kayak masih di tahap kita ini. Terus kalau belanja baju, kalau bisa lebih lebih bijak lagi, beli kalau perlu, terus rawat dengan baik. Kalau bisa beli kualitas yang bagus dan eh, apa kalau bisa didaur ulang. Kalau misalnya nggak bisa daur ulang sendiri, bisa beli ke brand-brand lokal sustainable fashion kayak Berdaya Kain gini. Gitu. Oke, terima kasih banyak nih Kak Leli udah mau nemenin saya ngobrol di IG Ya. Live kreologi. Semoga Berdaya Kain makin sukses ke depannya. Semangat juga buat Kak Leli dan teman-teman Amin. UKM lainnya. Kita ketemu lagi di Instagram Live berikutnya bersama banyak lagi lah teman-teman UMKM dan tim kreologi yang lainnya gitu. Terima kasih Kak Leli waktunya. Oke, terima kasih banyak semua teman-teman. Ya, sampai ketemu lagi di Assalamualaikum. Instagram Live berikutnya. Oke, yang Oke, telat bisa bisa nonton apa namanya Instagram Live ini di IGTV ya. Jadi nanti akan diupload di Instagram TV-nya Kreologi. Oke, terima kasih. oke. Terima kasih. Gimana caranya?